Terus yang lain-lain bang, suplemen atau apa, ya bisa siapkan. Tetapi kalau kami tidak pernah mempunyai yang namanya vaksin, suplemen atau apa. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana perawatan di musim hujan. Seandainya nanti, biasanya kan ini sudah memasuki yang namanya musim hujan. Nah, tentu kita harus melakukan persiapan. Kalau mungkin ada tempatnya tidak masalah, tetapi kalau tidak ada tempatnya ataukah sedikit mempunyai tempat, itu juga perlu kita yang namanya pikirkan. Nah, itu teman-teman ya. Sekarang mulai dari yang kecil dulu. Yang kecil, biasanya kalau yang umur 1 sampai 3 bulan itu kemungkinan kita prioritaskan, dalam artian mungkin ditempatkan di suatu tempat yang memang teduh, itu sudah pasti. Kalau ini tidak mempunyai yang namanya tempat luas, berternak di lahan sempit, itu yang kategori umur 3 sampai 5 bulan. Itu biasanya yang bisa dibiarkan begitu saja, bisa juga kita akali dengan cara kita sendiri. Umur yang sudah dewasa tentu prioritasnya beda. Nah, di umur 3 sampai 5 bulan ini kita akan bicarakan bahwa ini di umur-umur segini biasanya kita selewengkan dalam hal pemeliharaannya. Karena dilihat pun kurang baik, biasanya seperti itu teman-teman ya. Kalau mungkin bulu rawisnya sudah tumbuh, sudah kelihatan agak dewasa, itu baru biasanya kita melakukan yang namanya perawatan secara intensif. Tetapi kalau bulu rawisnya belum tumbuh, itu kadang-kadang kita sepelekan saja. Kan begitu teman-teman ya. Jika biasanya ayam di umur 3 bulan sampai 5 bulan itu kalau terkena hujan itu sangat riskan. Sangat riskan. Tidak bisa dipungkiri ya, saudaraku semua, sangat riskan. Kita bagaimana caranya nanti melakukan tahapan-tahapan minimal umur yang segitu, ya, seperti kami ungkapkan di depan itu, bisa bertahan dari cuaca yang memang ekstrim, mungkin dingin, kena hujan dan lain sebagainya, agar nanti di musim kemarau tidak perlu lagi yang terlalu banyak melakukan perawatan. Minimal dia stagnan dalam hal kesehatannya. Pertama dengan jalan yang agak simpel. Kalau memasuki yang namanya dari musim kemarau ke musim hujan, kita sudah proteksi. Dalam suatu tempat kandang beternak itu mungkin kita di musim kemarau banyak ada materi. Tetapi sudah memasuki musim yang memang hujan, bisa kita yang namanya sortir atau seleksi. Biar di dalam ternakan itu bisa yang namanya terjangkau dari hunian ternak itu sendiri. Itu salah satunya cara mengurangi kerjaan kita dengan cara mensortir mana-mana yang perlu kita pisah, mana-mana yang perlu kita rawat di musim hujan itu. Kedua, kalaupun dia terkena hujan, seandainya dia tidak ada tempatnya atau peneduhnya, hujan kehujanan, panas kepanasan, itu kita walaupun dia terkena hujan, setiap minggunya kita minimal steam atau lap-lap atau kita mandikan seminggu sekali. Jangan tidak. Karena di musim hujan itu kena hujan cuma dari punggungnya sampai ke bulunya, tetapi di sini tidak kena. Kecuali dia berendam baru semua kena. Alangkah bagusnya untuk menetralkan yang namanya kestabilan daripada kesehatan umur 3 sampai 5 bulan itu, mandikan, tetap mandikan. Sebelum mandikan geprek kunyit 1, kita lolohin. Itu cara. Itu pasti yang namanya melawan daripada hawa panas yang namanya kunyit atau kunir itu sendiri. Ketiga, dari segi pakannya,
seandainya cuaca memang terus-menerus dalam keadaan hujan, kita jangan berikan yang namanya pakan terlalu lembek. Jangan. Mungkin berikan jagung dicampur dengan yang lainnya. Kayak kacang-kacangan, kacang hijau, beras merah atau apa. Dengan takaran jangan terlalu banyak. Hindari terlalu sering memberikan di musim hujan pakan yang agak lembek. Jangan. Keempat, cek kandangnya atau cek penempatan daripada ternak kita. Jangan sampai dia lembab. Jika alasnya pasir, kalau terkena yang namanya hujan, itu jangan ditaruh di alas yang berpasir. Jangan. Seandainya ditaruh di alas berpasir, pasirnya terendam ataukah pasirnya basah, 1 minggu teman-teman lihat telapaknya, dia akan mengalami bubul dan tipis. Itu kekalahan, teman-teman ya. Jangan. Alasnya, kebersihannya harus bagus. Seandainya kita ditempatkan yang agak kecil, kalau memang nanti ada hujan, itu kotorannya kan bercampur, nanti kotor. Telapaknya kita basuh saja, basuh. Setelah hujan reda kita basuh. Dengan cara seperti itu terjaga kesehatan ternak kita ya. Itu secara sederhana saja. Terus yang lain-lain bang, suplemen atau apa, ya bisa siapkan. Tetapi kalau kami tidak pernah mempunyai yang namanya vaksin, suplemen atau apa, cukup kita lihat dari gelagat awalnya. Kalau memang ayam yang memang sehat, dia dikasih pakan jam berapapun dia lahap. Tetapi seandainya bergerombol ini ternaknya, ada salah satu yang nafsu makannya berkurang, itu kita harus buka. Itu sudah ada tanda-tanda, kita sisihkan, siapkan, baru kasih suplemen. Kalau sudah makannya lahap atau yang lain, tidak usah teman-teman ya. Di umur 3-5 bulan nggak usah. Kita cukup proteksi dengan pakan saja dan sentuhan dari rawatan kita. Jadi definisinya, perawatan ayam umur 3-5 bulan di musim hujan, itu pertama-tama lihat dari kebersihan kandangnya, terus pakan apa yang tepat, dan bagaimana perawatan mingguan. Kita bareng-bareng belajar sama-sama. Saya pun banyak kekurangan, saya banyak menimba ilmu dari sumber-sumber yang lain, dan tentunya terima kasih atas support dan dukungan dari channel kami ini. Semoga kita berkembang sama-sama.